Shalom teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Gak terasa kita sudah 3 bulan lebih gak beribadah bersama-sama memuji firman Tuhan seperti biasanya. Pada malam hari ini kembali kita akan memuji Tuhan kita. Mari kita bernyanyi Mars ketiga ini. Firman Allah berkata, pujilah dia dengan ceracap yang berdetik, pujilah dia dengan ceracap yang berbentang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, dalam 1 minggu ini kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Mari kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan pada saat hari ini. Kita angkat pujian bagi kita semua, sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan, buat napas kehidupan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami datang beribadah walaupun rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap bersuka cita karena Engkau terlebih dahulu baik kepada kami. Saat ini Bapa, kami mau datang di hadirat Tuhan, biarlah Roh Tuhan boleh tinggal di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, mudah-mudi yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini tibalah saatnya bagi kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu di tengah segala kelemahan hamba-Mu, Tuhan yang memampukan, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan merenungkan firman
yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, menang dari rasa khawatir. Menang dari rasa khawatir. Satu pertanyaan yang mengawali renungan kita pada saat ini. Apakah saudara pernah khawatir? Kalau ditanya, atau mungkin kalau disurvei, hampir setiap orang pernah mengalami rasa khawatir, perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan prihatin tentang sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya. Kita sering khawatir tentang kehidupan kita sering khawatir tentang pekerjaan kita sering khawatir tentang pasangan hidup. Ini hal yang paling sering dialami oleh muda-mudi pastinya, ya, tentang jodoh, tentang pasangan hidup. Siapalah nanti yang akan menjadi jodohku ya? Dan apakah jodohku itu nanti orang yang baik, orang yang bisa membahagiakan aku, orang yang betul-betul menyayangi aku? Pemikiran-pemikiran ini ya selalu ada ya ketika masih muda. Nanti siapalah jodoh kita setelah nanti menikah? Ya, bagaimana kehidupan rumah tangga? Apakah bagaimana nanti kehidupan anak? Dan terus berkelanjutan sampai orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, kekhawatiran itu melanda setiap orang. Anak saya, Clarissa, umurnya 3 tahun, ketika dia baru pulang bermain dari rumah temannya, dan ketika dia membawa mainan yang bukan mainannya, dia pasti akan menutup pintu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia khawatir, dia takut apa yang akan terjadi, apakah aku dimarahi dan lain sebagainya. Jadi perasaan takut, perasaan khawatir ini melanda setiap orang, baik anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sendiri pun merasakan rasa khawatir. Orang tua khawatir ketika dia sudah tua, apakah anak-anak akan memperhatikannya, apakah anak-anak akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Orang tua akan khawatir tentang kesehatannya dan banyak hal. Masalah ekonomi juga menjadi kekhawatiran yang sering melanda setiap orang ya. Bagaimana apalagi pekerjaan, apakah pekerjaan itu akan sukses atau apa yang akan aku lakukan, dan masih banyak hal. Artinya hampir setiap kehidupan kita ini mungkin dipenuhi dengan rasa takut, khawatir tentang akan kehidupan yang akan datang. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita menang atas kekhawatiran. Saudara-saudara yang terkasih, rasa khawatir itu sebenarnya juga dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air, ketika pada saat itu ya kapal murid-murid itu diombang-ambingkan oleh angin ribut, Yesus dia berdoa di bukit, kemudian Yesus datang menenangkan air itu, kemudian dia katakan, dia berjalan di atas air, dan murid-murid pada saat itu terkejut. Mereka kira itu hantu, dan kemudian Petrus katakan, Tuhan, jikalau Engkau itu, ajaklah aku ke situ. Kemudian kata Yesus, mari. Dan Petrus datang, tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia hampir tenggelam. Karena apa? Dia bimbang, dia takut. Tuhan katakan apa? Hai engkau yang kurang percaya, jangan takut. Hai engkau yang orang yang kurang percaya. Kita melihat di situ bahwa murid-murid juga mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu juga kalau kita lihat ya adalah bukti dari ya dikatakan kurangnya iman kita kepada Tuhan. Kalau kita juga melihat yang di
6 ayat yang ke-27 dikatakan ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Tidak ada. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat ya, masalah itu akan semakin runyam, kehidupan kita juga akan semakin sulit. Dr. Charles Mayen dia mengatakan kekhawatiran itu mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, kelenjar, dan seluruh sistem saraf manusia. Ini artinya bahwa kekhawatiran itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya jarang kita dengar orang meninggal karena dia bilang karena dia itu pecandu kerja, dia orang yang bekerja keras. Yang lebih sering kita dengar adalah orang meninggal karena khawatir, ketakutan. Kenapa? Ketika khawatir dan ketakutan itu akan membuat seseorang menjadi putus asa, tidak punya semangat. Hal ini yang mungkin sering sekali kita dengar. Tetapi saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak khawatir, menang dari rasa khawatir. Yang pertama, kita harus merenungkan kasih Allah, bahwa Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Kalau dikatakan tadi di Matius pasal 6 ya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menanam, tidak menuai, tetapi diperhatikan oleh Allah. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan, Dia pasti akan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan memelihara kita. Bahkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, disalib untuk menebus dosa kita. Kenapa hal itu dilakukan? Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Ini yang mau kita lakukan. Kita diciptakan, Tuhan punya tujuan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita yakin Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Orang yang berseru kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Itu satu keyakinan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga itu akan menepis rasa khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan pelihara kehidupanku. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa takut, kalau Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 katakan, di situ nyatakanlah keinginanmu kepada Allah melalui doa. Kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan ketika pergumulan ini ada, ketika persoalan ini ada? Apa yang harus aku lakukan? Kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Kita yakin orang yang berdoa, dia akan mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan. Dia akan mendapatkan kekuatan tentang apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat. Karena kita yakin tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga dengan orang yang percaya. Makanya doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena memang saudara-saudara yang terkasih, Tuhan gak pernah janjikan kepada kita ya, ketika percaya Tuhan tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergumulan. Tuhan gak pernah janjikan itu. Bahkan salah satu syarat mengikut Yesus itu adalah memikul salib. Akan ada banyak persoalan, akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak pergumulan yang akan menghampiri setiap orang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya kekuatan. Ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun, Roh Tuhan akan menuntun kita untuk boleh mengajar kita tentang apa yang harus kita lakukan. Ini yang mau kita lakukan, supaya kekhawatiran itu
syukur. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6 tadi, nyatakan permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik ketika kita bersukacita maupun mengalami persoalan dan pergumulan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Dia akan menolong kita. Dan setiap kejadian, persoalan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Jadi kita belajar bersyukur, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehingga kita bisa mensyukuri, tidak hanya mengeluh setiap saat, tidak hanya mengeluh, tetapi kita mau bersyukur. Tuhan mau tempah kita dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita itu diwarnai dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa Tuhan akan pelihara kehidupan kita. Ini yang mau kita bangun. Kita mau sadari Allah begitu mengasihi kita, kita mau berdoa kepada Tuhan dan kita mau belajar untuk bersyukur. Ini yang akan membuat kita menang dari rasa kekhawatiran. Khawatir mungkin adalah hal yang gak akan bisa terhindar dari kehidupan kita ya. Pastinya orang yang hidup akan khawatir, tetapi terlalu khawatir sebenarnya kita juga sedang meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita terlalu khawatir, itulah sebabnya tadi ya ada 3 cara yang mau kita lakukan. Ketika kita mungkin dilanda kekhawatiran itu, ketakutan itu, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Ya mungkin pada saat ini mudah-mudi khawatir tentang pekerjaan. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Itu keyakinan kita. Itulah yang harus kita bangun, bahwa Tuhan akan menuntun kita ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin khawatir tentang jodoh. Tuhan, apakah dia jodoh yang terbaik? Kita mau temukan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan persiapkan yang terbaik untuk kita. Jadi datang kepada Tuhan akan menghilangkan setiap keraguan, ketakutan dalam diri kita. Ini yang mau kita bangun, menjadi muda-mudi yang tidak terlalu khawatir tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tetapi menjadi muda-mudi yang aktif terus beribadah kepada Tuhan, terus melibatkan diri dalam pelayanan, sehingga Tuhan akan menuntun masa depan kita. Yakinlah Tuhan sudah persiapkan yang terbaik untuk saudara. Tetapi sekarang maukah saudara berbicara dengan Tuhan? Maukah saudara datang kepada Tuhan supaya saudara bisa menemukan rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari hidup dengan mengandalkan Tuhan, tidak diliputi rasa kekhawatiran, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami menjadi muda-mudi yang tidak khawatir tentang kehidupan kami, karena kami tahu Allah itu mengasihi kami dan Allah akan memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan muda-mudi ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi persoalan mereka pada saat ini Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang menyatakan dalam kehidupan mereka, dan ajarlah mereka untuk tetap melipat tangan, berseru kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau boleh nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semangat yang baru, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu boleh senantiasa dimiliki oleh muda-mudi yang di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Untuk meresahkan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari teman-teman kembali kita memuji
Maka kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita mulai dari malam ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.